kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk terus memiliki hati yang lapar, hati yang haus. Karena kami percaya, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kami yang terus membuat kami merasa butuh Engkau Tuhan. Urapi kami sehingga setiap apa yang kami bicarakan, apa yang kami boleh bahas, betul-betul Roh Kudus yang ambil alih dan urapan yang daripadamu turun atas setiap kami, turun atas setiap jemaat dimanapun mereka sedang berada, bahkan dengan platform apapun mereka mendengar. Biarlah pesanmu Tuhan dari hatimu ini boleh kami tangkap dengan mudah, bahkan dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. 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 Oke, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Selamat Shalom. datang di webinar Revival Total Ministry bulan Februari tahun 2025. Oke, Yes. hari ini kita bersama Saya Gus Perasim. dan saya Johannes Christian. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, kok konsep webinar berbeda nih? Ada apa nih? Ada apa ya? Biasanya kan preaching, khotbah ya, Betul. tapi kok sekarang setupnya seperti podcast nih, kayak lagi ngobrol gitu. betul, Nah, betul. ini ada latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, boleh Pak Agus menjelaskan kenapa kita sekarang jadi podcast Bapak? Ya. Terima kasih John. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita merubah konsep seperti ini? Karena setelah kami review 2 tahun ke belakang tepatnya, jadi Ya. YouTube kita itu John di Living Production, Ya. di situ kan kita bisa ngelihat, bisa analisa berapa banyak yang melihat di menit ke awal, menit pertama, menit ketiga, bahkan berapa banyak yang melihat atau mengikuti video-video kita. Iya. Itu semua bisa kita lihat datanya, Ada John, data ya. gitu. Dan kita melihat 2 tahun belakangan ini, mohon maaf, minim sekali. Terutama yang mengikuti sampai selesai. Itu nggak ada 10%. Gitu loh. Padahal sayang banget. Karena seminar yang kita adakan, webinar yang kita adakan ini, sebetulnya ini adalah modal buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, karena RTM kan di seluruh Indonesia, bahkan ada yang beberapa di luar negeri itu. Jadi sayang kalau tidak bisa menangkap pesannya, karena setiap bulan di webinar itu selalu nyambung dengan tema besar kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa konsepnya berubah, karena supaya penyegaran dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin belakangan juga senang ya melihat Nah, podcast, podcast ya talk benar. show gitu ya, kita coba hadirkan. Kurang lebih begitu. Oke, ya jadi dengan konsep podcast seperti ini diharapkan bisa lebih santai, lebih Iya. intimate gitu dan supaya Bapak Ibu juga ngerasa lebih dekat juga dengan siapa yang lagi memberikan Betul. Dan ada pertanyaan kritis Aha. gitu. Jadi dengan adanya podcast itu diharapkan kita bisa lebih intim ya, lebih Betul. intim, lebih dekat, bisa lebih ngobrol pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya mungkin Betul. ya. Karena kalau satu arah tuh kita nggak tahu nih. Ya. Sebetulnya yang mengikuti itu ngerti nggak sih Ya. atau arah dari apa yang pembicara atau speaker ini sampaikan sesuai nggak gitu. Jadi kalau ada obrolan 2 arah seperti itu enak gitu. Kalau misalnya nanti waktu saya jelasin sesuatu tentang tema ini, John boleh tanya sekritis Bener ya, mungkin. boleh tanya apapun ya ini ya. Siap. Siap. Oke, jadi tenang Bapak Ibu, meskipun konsepnya terlihat lebih santai, bukan berarti kebenarannya itu berkurang ya. Ya, tetap kebenaran ya, tetap kebenaran apapun dibagikan, kita percaya akan memberkati dan menginspirasi Bapak Ibu juga. Betul, pesannya nyampe. Betul. Oke, jadi sekian penjelasan kenapa konsepnya jadi podcast. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke tema hari ini. Karena tema hari ini itu pekerjaan akhir zaman, Pak Agus. Wow. Wow. Iya, ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke temanya, aku mau agak ganti topik sebentar. Kan tahun ini tema RTM itu regenerasi. Betul. Kita udah tahu dari Redmas Betul. kemarin juga. Betul. Nah, boleh dijelaskan kembali Pak Agus, kenapa temanya regenerasi? Oke, thank you John. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mengikuti kemarin webinarnya yang disampaikan sama Pak Gideon itu sudah dijelaskan bahwa kenapa sih butuh regeneration, kenapa sih butuh regenerasi? Karena regenerasi itu dibutuhkan oleh gereja Tuhan, dibutuhkan oleh tubuh Kristus untuk terus penjangkauan. Karena seperti kita tahu bahwa generasi semakin hari bukan semakin berkurang, Ya. tetapi semakin bertambah banyak dan kesulitannya juga nggak sama gitu. Pergumulannya setiap generasi selalu berbeda. Untuk itulah regenerasi itu menjadi tema besar kita dan itu bukan asal-asal kita comot, John. Itu betul-betul hasil doa kita. Tuhan maunya apa sih? Regenerasi. Supaya apa? Pelayanan itu terus
berkesinambungan, Iya, jadi tidak punah. betul. Gitu. Dinosaurus ya biar punah gitu, tapi pelayanan Jangan terus punah. jalan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita juga perlu garis bawahi bahwa regenerasi yang kita maksud itu bukan untuk replacement, bukan untuk menggantikan gitu ya, tapi lebih kepada bala bantuan. Contohnya kalau misalkan saya mau meregenerasi nih sama John gitu ya. John udah saya siapin. Oke, tiba waktunya John, kamu yang ambil alih, kamu yang jadi ketua, kamu yang ngurusin ini semuanya. Wadaw. Bye gitu. Bukan seperti itu gitu. Tapi regenerasi kita itu adalah Reinforcement, reinforcement. ya. Artinya apa? Bala bantuan. Jadi kalau ada hadirnya kamu, itu bukan berarti saya tinggal gitu. Adanya Johannes itu untuk membantu saya Ya. untuk pelayanannya semakin besar lagi. Ya, Gitu. ya. Dan kalaupun saya mempercayakan pelayanan ini kepada Johannes, saya tetap ada di balik Ya. John gitu untuk membantu, untuk membackup. Kurang lebih tema atau inti daripada regenerasi yang kita Ya. pakai tema tahun itu seperti ini. Oke, mantap. Ya, jadi mungkin kita juga bisa lihat ya dari zaman dulu Pak Andreas dan Ya. juga ke Pak Agus itu kan kenapa Revival Total Ministry ada juga sampai sekarang Bapak Ibu itu karena ada regenerasi juga ya. Betul. Dan ada RTM, ada Josgen. Itu udah Oh, bukti iya. dari regenerasi bahwa pelayanan ini terus nyambung. Iya, terus berkesinambungan seperti yang tadi Pak Agus bilang ya. Tapi tentunya juga dengan visi yang sama ya. Visi yang sama. Betul. Oke, nah jadi nanti selama setahun ini Bapak Ibu akan banyak mendengar tema tentang regenerasi. Stay tune aja di bulan-bulan berikutnya. Ya. Nah, tapi sekarang saya pengen tanya nih, hari ini kan ingin membahas tentang pekerjaan akhir zaman. Lalu tema tahun ini regenerasi. Ya. Korelasinya apa Pak Agus? Menarik. Karena kan mungkin secara umum akhir zaman dan regenerasi apa nih gitu hubungannya Iya, apa nih benang iya, merahnya iya, apa? betul Nah, sekali. iya, Nah, hubungannya inilah apa? maksudnya gitu. Kita perlu obrolin berdua. Dua arah tuh enak gitu. Tiba-tiba kita bahas temanya regenerasi, tapi judulnya pekerjaan akhir zaman. Iya, Waduh, bicara rapture segala macam, terus tanda-tanda zaman segala macam. Kita mungkin disclaimer dulu atau kita garis bawahi Bapak Ibu bahwa tema hari ini bukan membicarakan tentang tanda-tanda zaman, tapi pekerjaan apa yang memang harus kita kerjakan sebagai tubuh Kristus di zaman akhir ini, John. Seperti itu. Nah, korelasinya apa kalau tadi John tanya antara regenerasi dan Pekerjaan akhir zaman? Gini, kita tahu bahwa perkembangan dunia ini begitu pesat dan cepat. Sangat. Betul nggak? Iya. Posisi saya, generasi saya sama John gitu ya, itu udah sebetulnya gapnya udah panjang banget, John. Gitu loh. Apalagi di bawahnya Johannes itu kan sekarang ada Gen Z, Gen Alpha, Beta, bahkan Beta yang waduh kita yang teknologinya udah di luar pikiran kita Bapak Ibu. Bahkan saya aja susah mengikuti. Yes, bener banget. Nah, artinya gini, dengan perubahan zaman ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya teknologi. Betul. Oke? Setuju. Dan teknologi itu kita siap nggak siap ada di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa deny, kita nggak bisa menghapus itu, gitu. Bahkan kita nggak bisa menjauhi itu, gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara supaya kita tidak tenggelam di dalam perkembangan zaman ini, terutama perubahan teknologi, gitu. Nah, sebagai satu contoh yang mungkin mudah untuk dicerna, oke, korelasinya adalah gini. Zaman dulu orang sangat jauh dengan teknologi. Oke? Betul. Orang kalau butuh sesuatu, butuh kebutuhan untuk makan sehari-hari, dia harus usaha untuk pergi ke pasar. Iya. Oke? Kalau nggak ada kendaraan, ngapain? Jalan kaki, kaki. segala macam. Artinya ada effort, ada usaha. Ya, hari ini dengan adanya teknologi, apa yang terjadi? Serba instan. Serba instan. Semua ada di genggaman tangan kita. Betul. Betul kan? Iya. Nah, percaya nggak percaya, ini mempengaruhi kebiasaan manusia yang tadinya kalau menghadapi masalah kita memang prosesnya begini ya udah jalanin gitu. Kalau orang yang sudah kena teknologi semua serba instan, maunya apa? Cepat. Ya. Gitu. Nah, itulah kenapa kita di akhir zaman ini pergumulannya itu besar, Jo. Kita pengen bahas, terutama saya pengen share sama Bapak Ibu Saudara semua dan kita pengen ngobrol gitu ya tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini supaya regenerasi itu tetap berjalan. Gitu. Justrulah itu menjadi jawaban. Kalau akhir zaman ini tidak terjadi regenerasi,
ya punah karena kita nggak relevan. Iya. Gitu. Mungkin bisa dengan POV-nya kamu sekarang bisa menjelaskan gitu apa yang tadi saya sampaikan relate nggak sih sebetulnya? Relate banget. Ya, dan saya rasa makanya ini kenapa dalam setiap lapisan generasi kan semakin susah untuk relate Ya. dengan keadaan di bawahnya kan. Yang mungkin bagi Bapak Ibu yang udah tahu atau ada yang belum tahu, ini berkembang teknologi artificial intelligence lah, AI sekarang udah ada robot-robot yang bisa bertindak seperti manusia Bapak Ibu. Betul. Nah, kalau kita yang ya kalau Pak Agus gitu ya yang tidak meregenerasikan nilai-nilai baik kepada generasi di bawahnya, maka akan dimenangkan dengan dunia. Betul. Rebutan kita sebetulnya. Iya. Betul. Dan ya benar, jadi relate banget dari apa yang Pak Agus bilang tadi ya tentang perimbangan zaman. Saya punya gambaran gini. Jujur buat saya generasi saya ngadepin generasi John itu udah pusing 7 keliling gitu. Kayak apa namanya, kita nggak punya blueprint, kita nggak punya yang namanya step by stepnya apa sih gitu, kita kan nggak ada gitu loh. Jadi betul-betul kita terlahirkan ngadepin kalian, ngadepin generasi yang memang deket dengan teknologi gitu. Sedangkan kalau kita pakai nih cara kita, di mana kita dulu misalkan saya dengan orang tua gitu, begitu salah langsung pukul, di mungkin kena tongkat segala macam seperti itu ya, didikannya keras gitu. Nah kalau generasimu coba, sorry, bukannya meremehkan gitu, tapi dengan nada yang beda aja, atau bahkan dengan cara yang berbeda aja gitu ya, yang kena tekanan dikit. Iya, tendensinya itu nggak encouragement, tendensinya itu nggak menerima gitu aja mungkin. Ya. Kita lagi dikritik, bilangnya kita dimaki-maki, dihina, padahal cuma dikritik, cuma diajarin, tapi padahal demi kebaikan. Tapi responnya yang salah. Iya. Dan itu emang saya harus akui sedang terjadi banyak di generasi saya dan ke bawah juga gitu. Iya. Ya, sedangkan generasimu ke bawah ada perbedaan nggak? Jauh Bapak Ibu. Ya, jauh. Kita juga, saya sendiri juga masih sangat susah relate dengan generasi di bawah saya gitu. Iya. Nah, lanjut bertanya nih, Pak Agus, kan kalau bicara tentang teknologi, bagi mereka yang menciptakan, bagi mereka yang membuat teknologi itu sendiri kan pasti mempunyai visi dan misi yang positif gitu. Nah, tapi kita seperti tadi Pak Agus bilang, kita menuju dunia ke arah yang semakin gelap gitu. Betul. Nah, kenapa bisa seperti itu ya Pak Agus ya? Kenapa bisa gara-gara teknologi jadi semakin gelap? Ya, dan nggak bisa dipungkiri juga adanya degradasi moralitas. Kita bisa lihat LGBT semakin dinormalisasikan, ya kan, dan ya hal-hal seperti itu kenapa ya Pak Agus ya bisa jadi gelap seperti ini? Sangat sederhana kita melihatnya begini ya, dengan perkembangan teknologi yang ada itu membuat orang jadi fokusnya gampang beralih, istilahnya distraksinya, gitu loh, gampang terdistraksi atau gampang terganggu. Oke, kalau dulu karena mungkin ya teknologi agak jauh dari kita. Coba malam-malam karena nggak ada listrik gitu ngapain? Berdoa. Karena nggak ada aktivitas apa-apa gitu loh. Zaman sekarang mau ngapa-ngapain bisa. Dan itu percaya nggak percaya yang membuat generasi kita, mungkin dari saya pun juga udah ngalamin tidurnya jadi larut malam. Yang biasanya mungkin jam 10, jam 11, bisa jam 1, jam 2, bahkan bisa sampai pagi gitu. Nah, belum lagi ditambahi dengan informasi yang dibawa oleh teknologi ini begitu cepat. Dan itu kan akhirnya gini loh. Contoh ya, kita mau main sosmed, Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Kalau kita ngelihat Reels, kita ngelihat story, berapa detik? Berapa jam kayaknya Pak Agus? Enggak, dari satu informasi ke informasi lain. Ya kurang lebih 10 lah ya, 10, 15. Bisa jadi lebih kecil lagi daripada itu, 5 Artinya detik. cepet banget kan? Cepet banget. Gitu. Dan itu mau nggak mau merubah cara berpikir kita. Satu. Benar. Yang kedua, karena informasi begitu banyak kita terima di sosial media gitu ya, itu membuat otak kita atau jiwa kita terlalu banyak isinya, John. Nah, belum lagi kalau konten-konten kayak gini nih, yang nggak memberkati, bayangin. Mau nggak mau, pasti orang akan gampang terinfluence atau terpengaruhi hal-hal yang ya tergantung konten yang dia ikuti. Contohnya misalkan Pilpres, terus apalagi
Bahkan di dalam kekristenan sendiri kan ada banyak sekali Banyak denominasi, cabang, banyak cabang, nanti debat segala macam. Oh, ini Yang paling pengajaran bener ini ini, paling bagus, bener paling itu. bener ini, paling bener kayak. Iya. Kan ketika kita ketemu dalam relationship seperti ini, isinya apa? Debat. Debat. Oke. Iya, benar. Oke. Ngerasa paling jago, ngerasa paling Ngerasa paling tahu tahu, semua karena merasa paling benar. informasi udah segampang itu sekarang, udah Betul, seluas betul. itu. Dan itu kan akhirnya merusak jiwa kita, yang mengganggu emosional kita, yang akhirnya ya kita tadinya mungkin orang yang sabar gitu ya. Akhirnya karena informasi terlalu banyak kita terima, akhirnya jadi setipis tisu yang basah gitu. Iya. Ini kan bukan berbicara regenerasi kan ya, karena kan Pak Agus juga banyak dealing sama anak-anak generasi di bawah ya. Ya. Tadi kan udah sempet, Salah satunya Anda. salah satunya saya. Iya, saya bisa bantu host di sini juga karena banyak trial and error ya. Betul. Dari saya sendiri juga. Ya, tapi dari Pak Agus sendiri, maksudnya melihat banyak waktu mengurusi anak-anak muda gitu, kayak bagaimana mental health mereka tuh separah apa menurut Pak Agus? Ini kita dari konteks mental health ya. Oke. Dari pengaruh Pengaruh teknologi, sosial media. pengaruh Tadi kan dunia sempat di-mention ini, teknologi betul. juga mendistorsi Akhirnya kan kejiwaan. mengganggu mental Iya, health iya, seseorang iya. itu. Jujur, betul-betul membuat saya sama istri dan beberapa teman-teman yang membantu itu extra mile. Kami juga akhirnya belajar banyak apa itu mental health, apa itu kesehatan mental, emosi, segala macam. Dan sebetulnya kita perlu garis bawahi di sini bahwa yang namanya mental health itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada hari ini, John. Sebetulnya mental health itu memang dari awal gitu loh. Kalau mau ditarik dari Alkitabiah, yang dirusak oleh si iblis di dalam kehidupannya Adam dan Hawa adalah apa? Mental. Buktinya apa? Ketika dia berdosa, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, malu, ngumpet, sembunyi, gitu kan? Nah, itu kan kerusakan yang terjadi di dalam jiwa manusia, dan Alkitab juga menulis bahwa kita ini hari ini setelah menerima keselamatan di dalam roh kita karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa kita itu belum terselamatkan. Cara berpikir kita, cara mencerna segala sesuatu dari luar, itu juga masih labil. Itulah kenapa Alkitab juga menulis bahwa kita mengerjakan keselamatan. Keselamatan apa? Atas jiwa kita. Dan endingnya tubuh kita nanti diselamatkan. Gitu. Jadi ketika kita membahas tentang usia generasi di usianya John dan terus ke bawah gitu ya, betul-betul membuat kami juga belajar banyak akhirnya, John. Bahwa kadang-kadang nih hal-hal yang sifatnya kelihatannya rohani gitu ya, tapi kalau jiwanya nggak sesuai, ini kayak kita melihat apa ya, ketimpangan gitu. Iya, benar. Kelihatannya rohani, kelihatannya cinta Tuhan, kelihatannya wah mungkin dipakai Tuhan segala macam, tapi punya mental issue. Iya, benar. Dan akhirnya orang-orang kayak gini menurut saya malah jadi orang-orang yang malah akan menjadi batu sandungan dalam kekristenan nggak sih? Betul. Iya, karena dari luar kelihatannya indah, tapi di saat tahu dalamnya ternyata toksik. Kok toksik gitu, kok banyak Toksik yang apa nggak sih? benar. Mungkin bisa jelaskan Bapak Ibu deh. Toksik itu apa ya bahasanya? Kalau bagi zaman saya sekarang sih toksik ya nggak sehat. Iya, nggak sehat. Intinya nggak sehat gitu ya. Racun lah. Racun. Betul, Iya, racun. betul. Iya. Jadi ya penting ya untuk memperhatikan di bagian mental health-nya, terutama untuk generasi ke bawah gitu. Dan itu akhirnya belajar banyak. Kalau zamannya saya dulu, misalkan dikasih nasihat gitu, ya udah dikoreksi, kamu salah, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu gitu. Coba begitu pertama kami kenal pelayanan generasi anak muda ini kan nggak bisa, John, kamu salah, kamu nggak boleh begini, kamu jangan begitu. Coba responnya apa? Benar. Kayaknya tidak secantik zaman dulu ya respon kita ya. Nah, kita kayaknya akan ngerasa jadi korban. Betul. Nah, itulah improvementnya gitu loh. Bagaimana membawa value, kebenaran yang kita sudah pelajari, hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan, kita dikasih segala macam, tapi nilai itu bagaimana kita bisa tularkan kepada generasinya kamu gitu. Itu dengan cara apa? Pembahasaan. Dengan mungkin cara kita menyampaikannya itu tidak sekeras zaman saya dulu. Kurang lebih improvementnya itu sih. Oke, jadi ada dua ya dari tadi yang sudah Pak Agus jelaskan selama obrolan kita tentang keadaan akhir zaman. Ada 2 poin yang harus diperhatikan. Ada
regenerasi dan juga mental health. Ya. Nah, regenerasi pentingnya kita untuk menurunkan nilai-nilai baik ke generasi yang berikutnya. Betul. Dalam konteks ini ya apa yang sudah diajarkan di RTM diturunkan terus ke bawah, Josgen dan sebagainya. Lalu yang kedua, penting untuk kita menyadari betapa mental health sekarang tuh lagi banyak diserang gitu. Betul. Ya Lagi ada mungkin masalah. lagi banyak masalah gitu dengan segala hal yang terjadi di dunia. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi kenapa Pak Agus bisa apa ya sebegitu care-nya gitu dengan topik dan tema ini gitu dengan Oke. iya. Nah, buat ngejelasin itu, izinin kita buka ayat kita, Alkitab kita Oke. di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 2 sampai 5, tapi izinkan saya baca dari terjemahan BIMK, ya. Begini firman Tuhan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Nah, dari ayat ini aja coba kita bisa melihat ya. Akhir zaman berarti bicara tentang keadaan manusia. Iya, iya, Bukan hanya keadaan secara global ya, terjadi iya. peperangan di mana-mana gitu kan ya, keadaan alam yang sudah nggak sahabat banget gitu. Iya. Yang kita lihat ya, cuaca hari ini kan kadang-kadang nggak jelas. Benar. Oke. Kadang musim kemarau tapi hujan, musim penghujan tapi kemarau. Ya, kurang lebih seperti itulah. Dan keadaan manusia sendiri seperti dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 2 ini tadi, bilang gini, manusia akan mementingkan dirinya. Artinya apa? Egois, egosentris. Gitu loh. Terus apa? Mata duitan. Dengan kata lain apa? Cinta Hidupnya betul, cinta uang. Cinta uang. Orientasinya apa? Uang. Cuan. Cuan. Ya. Benar-benar. Ada cinta uang, oh cinta Tuhan. Cinta uang, cinta Tuhan. Ya, masih struggle ya. Ya kita jujur aja kan. Makanya saya di sini untuk belajar, bagus. Okay. Menarik ya. Terus sombong. Sombong ini bukan bicara soal masalah pamer loh. Sombong ini kalau bahasa kamu kan tahu ya, batu atau keras kepala. benar. Susah untuk dikasih masukan. Gitu. Nggak punya teachable. Itu sombong. Dan dikatakan juga di sini suka membual. Akhirnya apa? Ngomong nggak ada faedahnya gitu, John. Terus mereka suka menghina orang, suka merendahkan ya artinya. Memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Nah ini nggak punya grateful, nggak punya mengucap syukur. Ini bahaya, gitu. Orang-orang yang selalu nuntut, orang-orang yang nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Iya. Lalu dikatakan juga dan membenci hal-hal rohani. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu, dan kamu pasti tahu. Perhatikan, kalau ada acara rohani, let's say, kita cerita, Retnas, retret nasional. Kamu kan bagian dari panitia nih, ya kan? Iya. Satu hal yang paling mencolok adalah apa? Panitia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi lebih banyak deg-degannya. Pas kapan? Ini pesertanya Pendaftaran, gitu. Oke, connect langsung. Iya. Karena biasanya di awal-awal jarang yang daftar, tapi menuju akhir baru tuh membludak gitu ya. Dan panitia kan tahu sendiri, kita punya tanggung jawab. Iya. Ke venue atau ke tempat yang kita sewa berapa banyak dan harganya kan tergantung dari itu gitu kan. Kita selalu di posisi itu yang kayak aduh gimana ya siapa yang daftar segala macam. Nanti kalau udah mendekati hari H baru muncul. Ya maaf Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kita nanti tahun ini Retnasnya kita akan nabung. Okay? Mantap. Ini sekalian curcol ya Pak Gus ya. Bandingkan dengan dunia ada. Coba kita lihat konsernya Maroon 5, konsernya Betul. Apapun lah ya, musik, K-pop lah. Sampai world ticket tuh. Ya, world ticket, pre-sale 1, itu udah habis dalam hitungan hari. Come on. Betul. Sementara kalau sangat jomplang. Hal yang rohani, nanti dulu. Padahal ada duitnya enggak? Iya. Jujur masih ada. Iya kan? Tapi apa? Nanti dulu. Giliran hal-hal yang nggak rohani. Gas. Cepat gitu. Nah, ini terjadi di ayat ini gitu ya. Oke, lanjut. Tapi ini emang terjadi secara umum ya Pak Agus ya, bukan di Retnas doang ya. Betul. Dalam banyak keadaan kerohanian juga kita bisa melihat ini tuh sangat jamak terjadi Bapak Ibu. Benar. Terus Pak Agus. Oke, ayat selanjutnya dibilang gini. Mereka tidak mengasihi sesama ya, karena apa? Egois. Tidak suka memberi ampun.
Mereka suka memburuk-burukan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Ayat 4, mereka suka mengkhianat, angkuh, dan tidak banyak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. 5, meskipun secara lahir mereka taat. Nah, ini yang ngeri banget, John. 5, perhatikan. Ya. Secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jadi itu maksudnya untuk image doang ya? Betul, Oh. betul. Jadi kegiatan rohani itu hanya sebatas kayak rutinitas, Iya, tapi tidak luaran. menghidupi. Betul, Betul. betul. Dan aku juga, sorry, agak motong tadi ya, Nggak Pak apa-apa, Agus. Oh, iya. silakan. Tadi kepikiran waktu baca ayat 3 dan sampai 4, dan nggak bisa dipungkiri ya kan kata-katanya mereka tidak mengasihi sama, tidak suka memberi ampun, memburukan nama orang lain, memakai kekerasan, ya intinya itu egois. Dan memang benar ya Bapak Ibu juga ya, dan Pak Agus ya, makin kesini kan kita itu mendukung individualisme kan, Ya. iya kan? Ya. Nggak apa-apa, hidup, kejar mimpi kamu aja, ikuti kata maumu. Nggak YOLO, apa-apa, YOLO. you only live once, kamu cuma hidup sekali, ikuti Yono, aja. Yono. Yono siapa? Tetangga saya. Ya, bahkan banyak yang diajarkan sekarang, nggak apa-apa kalau orang tua kamu nggak mengerti mimpi kamu, lawan aja mereka. Nanti kalau kamu sukses, mereka juga bangga kalau kamu mandikan dengan uang ya gitu. Itu ada loh Bapak Ibu, beneran. Itu ada. Jadi, wah, Itu ini nyata, makanya berbicara relate seperti kan, itu ya. nyambung kan Iya, antara iya. generasi, regenerasi, dan akhir zaman dan kesehatan mental. Itulah yang menjadi, memang kelihatannya nggak nyambung gitu, tapi ini menjadi keresahan besar, gitu loh. Makanya kita hadir untuk memberikan satu dorongan buat kita semuanya sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, gimana sih supaya mensikapi akhir zaman ini, tapi kita tetap punya pergerakan yang produktif. Jangan sampai cuma gini. Salah satunya saya sih. Kita kayak penasaran tentang akhir zaman, nanti kejadiannya apa, petanya kayak bagaimana. Apakah salah? Tidak. Saya pun nyari loh John itu. Saya sampai berdoa supaya Tuhan ungkapkan pewahyuannya dan Tuhan kasih pewahyuannya. Kalau ditanya, ada beberapa orang dan rekan yang bilang, Gus, bikin lagi dong, bikin lagi. Jujur mau gitu. Cuman setelah saya bawa dalam doa, nanti. Karena apa? Kadang tendensinya orang pengen tahu keadaan-keadaan akhir zaman, bukan untuk bekerja, untuk kerajaan surga, tapi hanya untuk pemuasan diri sendiri yang, yes, aku ngerti. Teori doang ya? Teori dan akhirnya doang apa? Mohon maaf, itu bisa menjadi satu kesombongan untuk, wah ini nanti begini, jangan pakai ini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nanti kalau udah keluar dari apa yang didengar gitu ya, menghakimi. Gitu. Benar. Kok kamu begini, kok kamu gini, ini kan udah akhir zaman segala macam. Jadi nggak ada metanoia ya kalau baca Alkitab, cuman pengetahuan baik aja, tapi pengetahuan itu nggak berguna karena nggak mengubah kita juga ya, Iya. Pak Agus ya. Ya mestinya pengertian akhir zaman itu bisa merefleksi ke dalam hidup kita supaya tahu kehendak Tuhan apa untuk kita lakukan di akhir zaman ini. Ke situ sih. Oke, Pak Gus, tadi kan dari 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 kita udah membaca bagaimana Alkitab itu menulis keadaan manusia akan semakin parah. Betul, di akhir zaman. Iya, di akhir zaman. Dan itu semua sedang terjadi sekarang, dan kita nggak bisa, bukan memungkiri, kita nggak bisa mendinai itu sedang terjadi. Betul. Bahkan hal terkecilnya bisa kita lihat, Bapak Ibu. Tadi saya agak lucu sih pikiran saya. Di ayat keduanya kan dibilang, pada akhir zaman, orang akan semakin suka menghina orang. Bukankah itu netizen? Julid. Iya. Komentarin, mengkritik. Benar. Solusi. Sekarang kan sangat mudah untuk kita menghina orang ya, gitu ya. Dan itu terjadi di sosial media, dan Bapak Ibu sendiri dan saudara-saudari bisa melihat itu terjadi gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Agus, langkah-langkah apa yang harus kita ambil sebagai orang percaya yang mau menghidupi nilai-nilai kekristenan yang baik, yang mau menjawab panggilannya Tuhan di zaman yang sekarang makin jahat ini, bagaimana peran kita itu seperti apa Pak Agus? Kita harus berperan bagaimana gitu? Jadi yang pertama mungkin jawabannya ini agak klasik ya, yaitu melekat sama Tuhan. Itu melekat sama pokok anggur. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya tentang pokok anggur di Injil Matius atau Yohanes, itu juga ada gitu kan. Itu sebetulnya kebutuhan kita. Kenapa? Sekali lagi, kita itu adalah bagian dari pokok anggur. Kita tidak bisa dilepaskan, kita tidak bisa dipisahkan. Jadi begitu kita lepas sedikit, udah tuh terbang bebas, berantakan.
Iya. Itu. Kenapa kita butuh melekat sama Tuhan? Satu, supaya kita tahu musim demi musim ini terjadi, kita harus prepare seperti apa, kita harus persiapan seperti apa, begitu. Dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kita bisa dapat direction-nya itu, kita bisa dapat petunjuknya itu dari Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan di musim yang semakin gelap ini, gitu. Dan terutama adalah ketika kita membangun atau namanya melekat sama Tuhan ini, kita sebetulnya juga mau nggak mau harus membangun manusia rohani kita. Yeah. Jadi apapun yang terjadi, basic kita, dasar kita sebagai anak Allah, sebagai orang-orang percaya ini punya lifestyle atau gaya hidup yang tetap kita saat teduh, baca firman Tuhan, worship, bahkan dengerin khotbah, dengerin worship segala macam. Supaya apa? Kita tidak terbawa arus, tapi kita melekat sama pokok anggur. Yang paling pertama itu dulu. Yang paling pertama itu utama melekat kepada Tuhan. Betul, itu ya. Betul. Ya. Menarik sih tadi di awal Pak Agus juga bilang mungkin jawabannya klise gitu, tapi memang sepertinya yang kita butuhkan ya jawaban-jawaban yang klise. Betul. Ya karena kan di zaman yang informasi semakin banyak, kita berusaha pendeta siapa yang bisa menggugah hati saya ya. Betul. Pendeta siapa yang bisa bikin saya merinding ya gitu. Worship kalau nggak merinding itu artinya nggak ada Tuhan. Aduh, itu kan nggak ngeresep. Iya, kita suka lupa dasar-dasarnya yang mungkin di kepala kita klise, justru itu kebenarannya. Benar. Ya? Dan sering sekali memang manusia daging kita ini mencarinya kan hal-hal yang sifatnya kayak sensasional. Betul nggak sih gitu? Kenapa kalau kita bicara tentang basic, kita bicara tentang dasar gitu ya, kayak kita ngerasa gue mah tahu tentang Injil, gue mah tahu tentang kabar baik segala macam, kuno kita mah udah begini begitu dan seterusnya, dan ya itulah sebetulnya kesombongan kita. Saya merasa ditegur. Saya merasa ditegur. Iya. Sama kayak misal kita baca Alkitab gitu kan. Saya udah pernah baca ini 10 PP. Waduh, 10 kejadian 10 PP itu maksudnya dari kejadian sampai Wahyu udah 10 kali gitu. Bukan soal berapa banyak gitu loh. Tapi seberapa ngerti dan seberapa banyak kita hidup di dalam kehidupan kita. Makanya dasar ini yang nggak bisa kita hindari, John, yaitu melekat sama Tuhan. Gitu. Oke. Nah, saya pengen kembali lagi ke topik regenerasi generasi tadi itu ya. Ya kan kita udah berbicara bagaimana dunia semakin gelap dan generasi yang ada ke depannya itu semakin harus menghadapi kondisi yang semakin gelap juga gitu. Betul. Jadi artinya secara nggak langsung mereka semakin susah untuk melihat Tuhan, percaya kepada Dia. Nah, bener banget. Gimana caranya Pak Agus generasi ke depannya itu bisa lebih percaya sama Tuhan? Atau mungkin bagi kita yang di generasi sebelumnya, bukan kita ya Pak Agus gitu, misalnya dari Pak Agus generasi sebelumnya, bisa mendorong generasi setelahnya untuk believe in God gitu, gimana? Percaya sama Tuhan itu gimana? Oke, startingnya harus dari diri kita. Mulainya harus dari diri kita dulu. Dari role modelnya dulu ya? Betul. Kitanya dulu harus mulai hidupi nilai-nilai itu gitu. Bangun manusia rohani kita. Kita melekat sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan. Dan apa yang kita lakukan dari dalam itu pasti akan terlihat buahnya keluar. Oke? Dan ketika udah ada buahnya, itulah nilai-nilai yang bisa kita transfer atau kita bagikan buat generasi di bawah kita, John. Tentu dengan cara-cara yang itu tadi, kita berhikmat. Misalkan kayak saya ditegur langsung, direct gitu ya, langsung to the point. Kamu begini. Di eranya kamu kan, ayo sini. Caranya saya kasih tahu. Ini begini. Jadi goalnya sama. Caranya doang yang berbeda. Caranya yang kita harus improve. Tapi kan balik lagi. Ketika saya tahu kebenaran, ketika saya menghidupi kebenaran itu, saya nggak bisa jadi guru setiap generasi. Benar nggak? Benar. Yang ada apa? Nanti orang nggak nyaman. Digurui. Kamu harusnya begini. Oh harusnya gini. Coba kalau misalkan tiba-tiba ada orang asing dalam kehidupannya John, tiba-tiba ngasih tahu bahwa kamu harus ini, kamu harus ini. Mau dengar nggak? Agak susah mungkin ya. Itu yang terjadi gitu. Makanya ketika kita bicara generasi, supaya ini bisa tersampaikan kepada generasi di bawah kita, ya pertama kita jadi pelakunya dulu. Yang kedua, membahasakan itu bukan untuk menggurui, tapi lebih kepada memberi teladan. Oke, thank you Pak Agus.
Nah, sekarang saya pengen nanya kebalikannya supaya adil ya, Pak Agus. Dari tadi kan kita sudah membicarakan bagaimana generasi yang lebih senior harus improve dirinya supaya lebih bisa relate dan menjadi dampak, menjadi teladan yang baik untuk generasi setelahnya. Nah, tapi bagi kita, bagi saya dan generasi di bawah saya yang mungkin sedang menonton juga, ada pesannya nggak Pak Agus bagi kita supaya ya menurut saya salah juga kalau kita menuntut senior untuk terus mengerti kita tanpa kita mengerti mereka. Nah, ada pesannya bagi kita nggak supaya misalnya kayak diperhadapi dengan hal yang di luar pikiran kita, ya emang ada momennya, lu harus terima aja, lu harus mengerti. Nah, gimana cara Pak Agus mengencourage kita di momen-momen kayak tadi, misalnya dikritik, kita merasa susah atau gimana, supaya kita bisa lebih dewasa dan menghormati generasi sebelum kita. Oke, jadi kita harus punya satu sudut pandangnya gini ya, bahwa setiap generasi itu memiliki positifnya dan juga kekurangannya. Punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Gitu. Dan kebiasaan kita adalah selalu melihat lebih gampang untuk kekurangannya. Iya, Betul nggak? benar. Nah, buat saya belajar untuk respect sama yang di atas saya adalah gini. Yang namanya respect, yang namanya hormat, itu firman Tuhan loh, John. Hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Gitu kan. Hai anak muda, hormatilah yang tua. Yang lebih tua. Yang lebih tua, gitu kan. Itu kan nilai Alkitab, itu kan respect. Gitu loh. Nah, bagaimana supaya kita bisa respect? Jangan terlalu melihat kekurangannya. Generasi di atas saya begini, begitu, begini. Lah kalau tidak ada generasi di atas kita nggak lahir, bro. Benar. Iya dong, gitu kan. Dan bagaimanapun juga, daya juang kita kalah. Iya. Jauh, John. Jauh. Saya aja ngakuin kok. Gitu loh. Saya juga mengakui. Iya. Iya. Iya kan? Kalau kita bicara daya juang, ketekunan, disiplin, kalah jauh. Gitu. Nah, nilai maksudnya gini. Nilai-nilai itu kenapa nggak kita belajar dari beliau? Iya. Ngerti nggak? Benar sih, ada sesuatu cara yang berbeda gitu. Tapi kan itu nggak esensi. Betul. Gitu loh. Dan sama-sama hargai aja. Kalau misalkan generasi di atas kita itu sudah menghargai, udah coba hadir ya kepada kita, mereka untuk udah merendahkan hati buat kita, sayang sama kita sampai menerima apa namanya warisan kehidupan, warisan iman, teladan yang luar biasa gitu kan. Ya udah, kita belajar untuk hal-hal yang yang positifnya apa nih? Hal-hal yang bisa dibawa pulang apa nih? Yang bisa aku rekam kayak gitu. Kalaupun ada perbedaan, ya udah, hargai itu sebagai perbedaan yang memang sifatnya umum. Di mana-mana ada. Gak usah terlalu terima personal gitu ya. Betul, dan kan kadang-kadang juga gini. Ketika kita mau menyampaikan kebenaran di generasi yang di bawah kita, ini saya ya. Kadang terjebak untuk bagaimana cara membahasakan, bagaimana supaya relate gitu. Dan akhirnya apa? Kita akan banyak mendegradasi nilai-nilai atau kadar dari kebenaran itu sendiri. Gitu loh. Jadi ya udah, kalau ini sebagai kebenaran, sampaikan aja. Kayak gitu kurang lebihnya. Nangkep nggak sih? Nangkep banget. Makasih Pak Agus ya. Jadi bagi teman-teman seumuran atau generasi saya ke bawah yang sedang menonton, ya tadi seperti Pak Agus bilang, kita ada sekarang karena generasi sebelum kita juga ya. Betul. Kita bisa menikmati es krim boba, milkshake, semuanya halal indah di dunia itu karena generasi sebelum. Jadi kita harus menghormati siapa yang di atas kita juga. Betul. Ya, dan nggak tahu kenapa nih, coba Pak Agus boleh mengkoreksi atau gimana. Tadi kepikiran kan ayat yang Pak Agus bilang, hormatilah orang tuamu dan ayah ibumu, kan lanjutannya maka akan panjang umur kita. Betul, diberkati lah. Ya, akan diberkati, kita akan bahagia gitu bahasanya ya. Ya mungkin masalah mental health sekarang karena kurangnya respect kepada generasi di atas kita mungkin Pak Agus ya. Betul. Jadi terlalu banyak individualisme yang akhirnya malah chaos, berantakan. Bener, karena ya balik lagi, yang dirusak dari awal itu sama si Jet adalah bagian emosional, bagian mental health-nya manusia. Yaitu Adam dan Hawa waktu itu merasa malu, takut, insecure, dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang akhirnya memang membuat zaman sekarang agak rentan gitu. Nggak bicara umur loh. Iya, benar. Nggak bicara umur loh. Apalagi kalau kita bicara NPD, pernah dengar NPD? Narcissistic Personality Disorder gitu, yang mana kayak satu, nggak mau dikritik, selalu berada dalam merasa benar, atau bahkan kalau nanti dikasih tahu kebenarannya apa, kalau udah melawan, udah kelihatan salah, jadi playing victim. Kayak gitu.
Ya, itu benar-benar kalau di dalam tubuh Kristus, di dalam pelayanan kan sangat melelahkan. Hal kayak gitu. Makanya kita mesti sadar, kita mesti melekat sama Tuhan, balik lagi supaya apa? Kita dipulihkan, kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, dan ya kita bisa bekerja lebih keras buat Ya, pekerjaan Tuhan. betul. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu. Dari tadi kan kita udah membicarakan tentang regenerasi dan semuanya. Ya, Ya, ini tuh hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau pelayanan Tuhan terus berjalan. berkesinambungan ya, Betul. Pak Agus. Makanya kenapa ini juga menjadi tema RTM di tahun ini, karena kita percaya RTM juga akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan dan perlu regenerasi agar RTM bisa terus hidup gitu. Betul. Nah, tapi pandangan Pak Agus nih, secara umum, ya mungkin gereja Tuhan secara umum atau tubuh Kristus secara umum, di dunia ini bagaimana implementasi regenerasinya itu, apakah sudah baik kah atau malah sangat buruk menurut opini pribadi Pak Agus? Gimana menurut Pak Agus? Oke, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, hari-hari ini sudah membaik. Oke, mulai membaik. Jadi banyak gereja Tuhan, banyak tubuh Kristus yang itu sudah memulai jam. Oh iya. Itu, dan bersyukurnya RTM itu betul-betul memang dari awal sudah dikawal sama Tuhan, harus ada proses pembangunan fondasi, ditata ulang segala macam, dan kita bisa melihat bahwa ketika dunia membutuhkan itu di revival, walaupun kita tidak satu-satunya tentunya ya, itu menjadi bagian yang Tuhan sudah kerjakan gitu. Dan memang pekerjaan masih panjang. Itulah kenapa, ini yang poin kedua yang pengen saya sampaikan juga, bahwa ketika kita bicara tentang pekerjaan akhir zaman ini, ya selain melekat tadi gitu ya, kita harus tahu panggilan kita. Panggilan, calling. Betul, karena balik lagi kalau kita bicara mental health-nya tadi ya John ya, karena kita fokusnya ke aku, ya lebih kepada egois, dan tadi di 2 Timotius pasal berapa tadi? 3 ayat 2-5. Itu BIMK. jadi kayak keadaannya lebih kepada tentang perasaan kita, tentang mood. Oke. Nah, itu kan akhirnya membuat kita tidak tahu apa sih yang menjadi panggilan hidup kita. Nah, jujur aja gitu, kita setiap manusia ini kan memiliki kecenderungan yang sama, yaitu apa? Comfort zone. Wah, zona nyaman. Iya, Gitu setuju. loh. Karena pada dasarnya Adam dan Hawa kehilangan tempat yang aman. Makanya apa? Manusia berusaha untuk membangun kerajaan kenyamanan. Coba kalau misal kamu di-stretch, kamu diperbesar lagi, kamu dikasih tugas, hal-hal yang di luar daripada yang kamu mampu, kamu bisa. Atau gini deh, di dalam sekuler pekerjaan di dunia gitu ya, kamu dapat job desk yang bukan bagianmu. Apa reaksimu? Nggak nyaman pasti. Bertanya-tanya gimana nih? Gitu. Pasti protes. Pasti protes. Itu kan bukan pekerjaan saya. Kenapa harus saya lakukan segala Hmm. macam gitu. Dan percaya nggak? Itu dibawa dalam pelayanan, dibawa dalam gereja Tuhan, dibawa di dalam komunitas, dibawa dalam tubuh Kristus. Ketika di stretch lebih lagi, kamu harus menjangkau, kamu begini, mulai jiwa-jiwa dibawa segala macam. Enggak, saya orang yang introvert, saya nggak berani begini, saya begitu, saya begini, jangan begitu. Itu kenyamanan. Padahal pas worship bilangnya more of you, less of me. Iya. Apa bahasa Indonesianya apa ya? Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, kita semakin kita habis. semakin habis, kita semakin kecil. Ya. Itu karena saya tahu karena lirik lagunya seperti itu. Iya, jadi yang kedua itu tadi mengerjakan panggilan. Mengerjakan panggilan. Oke. Mau dengar yang ketiga? Apa tuh, Pak Agus? Masih ada? Ada dong, yang terakhir, yaitu menyesuaikan musim. Menyesuaikan musim. Ya, sama seperti tadi kita sudah bahas sih sebetulnya. Ketika pekerjaan akhir zaman ini kita lihat, wah kok generasi yang anak-anak muda sekarang kok penyembahnya berbeda ya, kok cara berdoanya begini ya, cara dia menyampaikan firman kok begini. Oke, kita melihat itu semua termasuk saya gitu. Tapi bagaimana kita memasukkan value kebenaran yang betul-betul murni ini kepada mereka gitu loh. Bukan datang untuk menghakimi, bukan datang untuk kamu salah, kamu nggak bisa begini, nanti begitu, begini. Enggak. Tapi justru kita harus hadir, justru kita harus ada di sana untuk apa? Oke, ini kayaknya contoh ya, misalkan kayak di usia kalian lagi sharing firman gitu. Coba yang terjadi apa? Ngembangnya kemana-mana. Akhirnya cocokologi, betul. Akhirnya cocokologi gitu kan ya. Itu kalau dilepas sendiri. Makanya ketika misalkan generasi saya melihat kayak nggak bisa nih kayak gini gitu. Tapi saya datang kan bukan untuk ngejudge, menghakimi, untuk salah, kamu sesat begini begitu, nggak bisa John. Tapi lebih ke oke, ikut dong nimbrung gitu. Jadi dari situ kita belajar menyampaikan kebenaran yang
memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi musimnya apa sih ini? Iya. Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung disamaratakan kayak dulu saya diajarnya sama guru saya begini, sama pengajar saya begini. Oh, saya ajar begini, 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 begini. Oke, nilainya, intisarinya jangan dirubah. Iya. Kemasannya, Caranya nggak apa-apa. caranya, Caranya. gitu yang kita harus sesuaikan. Iya. Gitu sih. Oke, dan juga bagi kita yang di generasi muda juga jangan skeptis atau udah pesimis dengan cara orang tua Betul. menyembah atau membagikan firman ya. Kadang-kadang kita juga Benar. ada ini kalau dengerin dia ngantuk, bosen gue itu kita juga harus menyadari kita salah juga ya. Salah, Iya. salah bener. Kita juga Masing-masing. mesti harus punya postur hati yang benar-benar, oke, saya harus haus, Iya, lapar, benar. harus Jadi punya daya tahan juga gitu loh. Jadi kata-kata menyesuaikan musim itu untuk semua orang ya, Pak Betul, Agus ya. benar, Kita harus benar, memahami exactly. ya, Yes. sama-sama memahami ya. Betul, 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 betul. Oke, ya Pak Agus tadi udah berbicara tadi 3 poinnya kan. Jadi yang pertama itu Melekat sama sama Tuhan, yang kedua menjawab panggilan, yang ketiga menyesuaikan musim, yang melekat kepada Tuhan ya. Berbicara regenerasi dan menyesuaikan kondisi zaman sekarang, bagaimana caranya? Aku harus apa? Peran aku di mana di tengah pergerakan ini? Harus melekat sama Tuhan ya Pak Agus ya. Iya, iya. Jangan ngide sendiri ya. Kadang-kadang kita punya good idea padahal bukan dari Tuhan gitu ya. Benar, benar, Iya. benar. Kadang-kadang saya juga begitu kok ya. Terus yang kedua menjawab panggilan. Betul. Ya Kalau benar-benar. bicara menjawab panggilan, sekali lagi, mau nggak mau kita harus melepaskan kenyamanan. Karena Itu kudu ya. Itu harus ya Pak Agus ya. itu wajib, nggak bisa ditolerir. Karena ketika kita menjawab panggilan, pasti kita dilepaskan dari kenyamanan kita. Kita bicara tentang Abraham. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk ke tanah Kanaan, dia harus melepaskan apa? Zona nyamannya. Kamu keluar dari Ur Kasdim, pergilah ke tanah yang aku akan tunjukkan kepada engkau, dan aku akan memberikan keturunanmu banyaknya seperti pasir di pantai dan bintang di langit, gitu kan. Dan semua orang-orang yang dipanggil Tuhan itu harus meninggalkan kenyamanan. Wow. Jadi kalau kita hari-hari ini ngerasa kehidupan pelayanan kita atau pekerjaan kita sangat amat nyaman, itu justru perlu Bahaya. dipertanyakan ya. Betul. Mungkin dalihnya gini, saya mah orangnya begini, saya orangnya begitu, saya kalau ini nggak bisa, itu fix. Terjebak di zona nyaman. Benar. Nah, untuk tahu kita itu nyaman atau enggak ketika kamu ditantang tentang sesuatu hal, ya, itu di luar dari kapasitas kita. Gimana respon kita? Betul. Oke. Ambil nggak? Iya. Gitu. Tapi kan saya nggak capable, saya nggak bisa. Oke, Tuhan akan ngajarin kok. Gitu. Emang saya sampai titik ini ya jalannya begitu indah. Tidak Ferguson. Tidak tidak Ferguson Maaf, Bapak Ibu ya. Itu salah satu kata-kata gaul di zaman kita Bapak Ibu ya. Iya, terus di stretch, terus ditantang gitu. Sama seperti hari ini kalau Tuhan percayakan jadi ketua di Revival Total Ministry, pilihan saya. Jujur enggak. Tapi kan ini satu kepercayaan, satu Panggilan. tanggung jawab, satu panggilan yang ya balik lagi kan Tuhan Yesus engkau yang lebih besar di dalamku, aku semakin habis gitu. Iya. Ya buktikan dong. Jawab panggilan. Iya. Walaupun habis, kan ada lagunya. Walaupun darah dan daging habis, lenyap, engkaulah tetap Kalau Tuhan, tetap Tuhan. Iya. Allahmu. Kan gitu. Iya. Jadi siap Oke. diperbesar. Waduh, bridging-nya bagus banget nih. Langsung nanya ke saya. Oke, ya jadi ini jadi semangat juga ya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari juga. Saya sih waktu dengerin tentang keluar dari zona nyaman, keinget kata-kata Ibu Iren. Dia sempat berbicara bahwa biasanya keputusan yang paling benar itu keputusan yang paling susah. Jadi ya di saat kita ngerasa kok kayaknya aku lagi tidak di zona nyaman aku nih, ya bisa jadi itu jalan yang ditentukan Tuhan ya, Betul. bagus ya. Betul. Jangan batasin diri. Oke. Bebaskan Tuhan. Bebaskan Tuhan. Oke. Nah, yang ketiga tadi menyesuaikan musim. Ya. Ya, mau nggak mau kita juga harus ada kemampuan untuk beradaptasi ya. Ya. Jadi terlalu idealis juga salah ya Pak Agus ya. Nah, Mempunyai. ini menarik itu nih. ini gimana nih? Iya. Gini, kalau tadi kan dari tadi kita tuh sering banget mention tentang mental health segala macam. Iya. Karena memang irisannya ada gitu. Untuk mengetahui kita itu sehat atau enggak, ya kita itu punya mental health yang ya kalau dibilang sempurna on proses lah ya gitu ya. Tapi indikasinya gampang kok John. Oke. Bicara tentang idealisme itu tadi gini. Ketika kita punya standar, ketika kita punya satu tujuan Iya. gitu ya. Ketika kita dipertemukan dengan perbedaan, respon kita apa? Itu juga menjadi neraca yang bisa kita pakai Benar. untuk menilai. Kita kaku nggak sama seperti kalau misalkan siku saya kesleo Oh, gitu ya. Maka susah digerakin. Kayak kaku banget, sakit
Ada yang Pikiran salah ini jadi ada ya? yang salah, Oke. sama. Iya, iya, iya. Pikiran kita kalau ketemu hal-hal yang baru, tiba-tiba nggak bisa begitu, ini harusnya begini. Ada yang salah di kita bisa jadi ya. Salah nih sebenarnya gitu loh. Kalau Oke. kita sehat tuh kita, oke, kita bisa menempatkan diri. Hmm. Siapa yang akan ketemu dengan kita, siapa yang apa namanya, Interaksi berinteraksi ya, dengan ya. kita bisa menempatkan diri. Oke, oke. Jadi ini sebetulnya bersinggungan juga dengan poin nomor 1 ya. Karena kan kadang-kadang dibilang jangan terlalu idealis, tapi kita juga mempunyai ada kebenaran yang harus kita pegang juga kan gitu. Jadi harus jago-jago tarik ulur. Kapan untuk menaruh standar yang Tuhan udah taruh di saya, kapan harus merelakan karena mereka lagi on progress. Nah, untuk taunya itu harus melekat dengan Tuhan juga gitu ya. Benar, itulah. Makanya ya balik lagi kita harus melekat sama Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, Spirit led, asik. Spirit led. Itu tema Josgen di tahun ini Bapak Ibu, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa menyampaikan apa yang perlu. Oke. Gitu loh. Kita nggak boleh egois bahwa saya dapat dari Tuhan begini, saya dapat dari Roh Kudus begini. Pernah nggak saya menyampaikan kepada generasi kalian waktu pelayanan, walaupun saya sudah dengar dari Tuhan ngomong A, terus saya bilang sama kalian, guys, Tuhan ngomong loh, kita harus begini, kita harus begini. Jarang kan? Jarang. Lebih baik apa? Saya sampaikan apa yang saya dengar dengan tulus aja. Guys, saya dapat begini. Atau menurut saya baiknya begini. Jadi nggak perlu pakai embel-embel yang apa kata Tuhan segala macam, bukan berarti nggak boleh. Karena kadang-kadang manusia licik nih, John. Ya, itu karena ambisi kita, karena mungkin karena rasa hati kita yang pengen sesuatu, kita pakai atas nama Tuhan. Saya dapat dari Tuhan begini. Akhirnya memang oknum sih, bukan semua. Oknum ya. Oke. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi ya firman yang sangat memberkati. Ya sekali lagi Bapak Ibu, firman ini semoga bisa terus bukan hanya meregenerasi pelayanan di Revival Total Ministry juga, tapi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang punya pelayanan pribadi di gereja masing-masing atau di tempat pelayanan masing-masing, ya hal ini tuh bisa dipakai untuk terus menghidupkan pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari ya. Betul. Nah, untuk akhir kata nih sebagai penutup dari Pak Agus ada yang ingin ditambahkan? Saya akan tutup satu ayat di 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berkata gini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi apapun yang terjadi, musim apapun yang terjadi, sekarang di akhir zaman, kita harus tetap bekerja buat kerajaan surga. Ya. Gitu, supaya kita dapat tempat di sana, dan kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Agus Perasim. Sama-sama. Ya, semoga firman yang hari ini juga memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari semua ya. Nah, boleh saya minta Pak Agus untuk menutup dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa ya. Bapak terima kasih, kami ucap syukur. Kami beroleh kesempatan untuk membicarakan banyak hal tentang kebenaran-Mu. Kami terbatas, tapi Engkau Roh yang enggak terbatas buat kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kami untuk memberikan betul-betul hal-hal yang tidak terbatas daripadamu Tuhan, daripadamu Roh Kudus, daripadamu Bapa, supaya kami dapat mengerti pekerjaan apa, panggilan apa yang terkandung di dalam hidup kami untuk akhir zaman ini. Supaya kami tidak terbuai oleh dunia ini, kami tidak terseret oleh dunia ini yang semakin jahat dan gelap, tapi Engkau yang justru pakai kami untuk membuat satu pengaruh, satu pekerjaan-Mu terjadi, dan agendamu boleh terjadi di dunia ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami sama persis yang ada di surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.